بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل الله أكبر لا إله إلا يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على يا رب صل على محمد واصله والساهل ما قد تعوق وبسط له مثقال المنة ما جرى به في أقدار القسمة وارسل إليه مشرف خلقه وجل عبيده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه
في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat hadir dalam rangka tawakufkan Masjid Taklim Musolah At-Taibin, dan sekaligus kita peringati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takjub kami. Alhamdulillah, kami sebagai pengurus RW 01 berterima kasih kepada seluruh warga RW 01 dan sekitarnya atas kehadirannya di tempat kami ini. Semoga langkah-langkah yang dapat menuju kemari dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak panjang kalam, kami sebagai pengurus tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Kita sama-sama menjaga untuk wilayah RW 01. Demikian, tak panjang kalam, kami sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah salam jazak. Ribuan terima kasih kepada Bapak RW 01, Bapak Oktab. Nantinya manusia hasanah kita dengarkan maulidah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Syahir bin Ali bin Syahir. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala alaih, wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiya'ih, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وذرياته وتابعيه من أهل ملته من بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد قال حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أربعة محرومون من المغفرة: العاق لوالديه وقاطع الرحم والمشاهد ومدمن الخمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من شاهدين شاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, amin.
dan juga para asatidzah lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat al-fakir kepada beliau-beliau semua. Ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kewajiban dan sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertahmid, untuk senantiasa bersyukur atas segala macam limpahan rahmat-Nya. Yang mana di antara nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Banjir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tak lain melainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di hati-hati kita semua, sehingga anggota tubuh kita bersemangat untuk menghadiri tempat yang penuh barakah ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Busiri, idza hallatil hidayatu qalban nasadat lil ibadati a'dharu. Jika hati seseorang itu sudah diselimuti dengan hidayah, sudah dipenuhi dengan yang namanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuhnya akan bersemangat untuk melaksanakan taat, akan bersemangat untuk melaksanakan apa-apa yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, yang dikatakan dari Imam Nibras Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, idza kallatil hidayatu qalban kasulat lil ibadati a'dharu. Jika hati seseorang itu jauh akan hidayah Allah Subhanahu wa taala, jauh akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuh kita akan bermalas-malasan untuk melaksanakan taat, bermalas-malasan untuk melaksanakan apa-apa yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anggota tubuh kita cenderung untuk melaksanakan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini guna untuk tawakufan sementara majelis Raudatul Taibin, pimpinan daripada Ustaz Ali Firdaus. Mudah-mudahan Ustaz Ali Firdaus beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Banjir dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat Jibril bagi orang yang enggak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Kata malaikat Jibril, mudah-mudahan dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok malaikat Jibril berdoa seperti itu? Bahkan Nabi Muhammad mengaminkannya. Karena pada bulan Ramadan begitu banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala turun. Kelewatan ini sungguh kelewat batas ini. Bagi umat Nabi Muhammad mendapat di bulan Ramadan yang banjir dengan ampunan Allah, tapi tidak mendapat ampunan Allah. Sedikit-sedikit mendapatkan ampunan Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat tarawih qiyamul lail pada malam Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fattara sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa idgar ragabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayanqusa min ajrihi syai'. Kata Nabi, barang siapa yang memberi buka orang berpuasa, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man khaffafa an mamlukihi ghafara Allahu lahu wa ataqahu minan nar. Barang siapa yang meringankan beban budaknya atau pembantunya yang tadinya kerjanya sehari 8 jam diringanin menjadi 6 jam, ghafarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Sedikit-sedikit di bulan Ramadan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia enggak mendapatkan ampunan. Akan tetapi dia enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka itu ini kelewatan kita.
udah yang pantas baginya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan aja yang banjir dengan ampunan Allah dia nggak dapat. Apalagi di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan aja dia nggak dapat yang sedikit-sedikit ampunan, sedikit-sedikit dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia Ramadan dia nggak dapat ampunan, udah yang pantas baginya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 golongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik dia berada di bulan Ramadan, lebih lagi berada di luar bulan Ramadan. Nah, ini enggak lama lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Kita jauhkan ini dari 4 golongan. Yang pertama, kata Nabi ada 4 golongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan. Yang pertama yaitu adalah al-'ad liwalidayh. Anak-anak dengar. Al-'ad liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, walaupun siang harinya dia berpuasa Ramadan, malam harinya dia tarawih, dia baca Al-Quran, dia sholat malam, akan tapi kalau dia masih melawan orang tua, dia durhaka sama orang tua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang dia dengan pandangan ampunan dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man asbaha murdiyan li wa mudhitan li walidayhi fa ana alaihi saqit wa man asbaha mudhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu." Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada sanak keluarganya, kepada keluarganya, familinya, kepada saudaranya, kepada pamannya, bibinya atau keponakannya. Kemudian dia berputus hubungan, gak mau berbicara satu sama lain dengan keluarga. Ini disebut dengan qati'ur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala gak akan pandang dia dengan pandangan ampunan dan kasih sayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada sanak keluarganya. Inna rahmah la tanzil ala qaum wa fihim qati'ur rahim. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada satu kaum. Nah, kita di sini duduknya. Ada aja satu di antara kita yang memutuskan tali silaturahmi, semuanya di sini tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan kita yang memutuskan tali silaturahmi, kita menyambung. Tapi ada di antara kita yang memutuskan tali silaturahmi, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun. Ini apalagi orang kita ada yang tidak memutuskan silaturahmi, cuma orang yang dekat sama kita yang memutuskan silaturahmi, kita tidak dapat rahmat. Apalagi orang sendiri yang memutuskan tali silaturahmi, udah pasti dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis, qati'ur rahim mal'un wa in mata wa Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Di dalam Ka'bah dia meninggal, tapi dia memutuskan tali silaturahmi kepada sanak keluarganya, matinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pernah Imam Ali Zainal Abidin, beliau katakan kepada putranya yang bernama Imam Muhammad bin Bakir. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ya waladi ya bunayya Muhammad bin Bakir, la tusahib qati'ar rahim, fa inni wajadtu mal'unan fi kitabillah fi thalathati mawadih. Wahai anakku Muhammad bin Bakir, jangan engkau temani, jangan engkau gauli orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada sanak keluarganya, karena saya dapatkan 3 tempat dalam Al-Quran orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang kedua yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayangnya. Golongan yang ketiga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayangnya, baik dia berada di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah al-musyahid, orang yang bermusuhan, orang yang saling bermusuhan sama temannya,
yang biasanya saling tegur sapa satu sama lain karena ada hal sepele, ya, hal kecil, kemudian dia tidak saling tegur sapa satu sama lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pandang dia dengan pandangan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di siang harinya dia nahan rasa lapar dan dahaga, di malam harinya dia tahajud, dia tarawih, dia baca Al-Quran, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ampuni. Kata Nabi SAW, "Abghadur rijal ila Allah al-aladul khatib." Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling kuat permusuhannya satu sama lain dengan muslim lain. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal atau haram bagi seorang muslim untuk tidak saling tegur sapa sama muslim lainnya lebih daripada tiga hari. Jadi dibatasi 3 hari. Jangan sampai kita lebih daripada tiga hari, haram. Kalau udah lebih dari 3 hari, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turun kepada kita. Adapun yang terakhir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayangnya, baik dia berjumpa dengan beribu-ribu bahkan berjuta-juta Ramadan, tapi kalau dia termasuk golongan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ampuni dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pandang dia dengan pandang kasih sayangnya. Yang terakhir yaitu adalah mudminul khamri, orang yang kecanduan minum minuman keras, orang yang selalu minum minuman keras, orang yang selalu pakai obat-obatan, ganja dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pandang dia dengan pandangan ampunan dan kasih sayangnya. Al-khamru ra'su kulli khati'ah, kata Nabi. Minuman keras adalah pangkal daripada segala kejahatan. Segala pangkal dari kejahatan sibah yaitu adalah minuman keras. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, "Idza mata karibul khamri fadfanuhu, thumma ndatu qabrahu, fa illam tajiduhu masrufan 'anil qiblah faqulu." Kata sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, jika ada orang yang suka minum minuman keras, kemudian dia meninggal dunia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meninggal dunia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Fadfanuhu," kubur dia. Ayat terakhir ini, golongan yang keempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kasih ampunan dan kasih sayangnya, yaitu adalah orang yang suka minum minuman keras. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Idza mata syaribul khamri fadfanuhu." Jika ada orang yang meninggal dunia, orang yang suka minum keras, dia meninggal dunia dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadfanuhu, maka kuburin dia. Setelah kuburin sehari 2 hari, kemudian engkau gali kuburan, engkau lihat di dalam kuburan. Fa in lam tajiduhu masrufan 'anil qiblah. Kalau orang ini yang ketika dikuburin kan menghadap kiblat, ya kan? Pertama kali dikuburin menghadap ke kiblat. Setelah sehari engkau gali tidak terpaling dari kiblat, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Ini sebuah jaminan dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orang yang suka minum minuman keras, dia belum bertobat kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia, di kuburannya nanti kiblatnya akan dipalingkan dari Allah Subhanahu dari kiblat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di sisa bulan Sya'ban ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan predikat itqu minan nar, dibebaskan dari belenggu api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fasluk bina sabila rijalin salaku fit tuqa tariqan sawiyah wahdina rabbana lima qad hadait السادة العارفين أهل المسيح. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وامنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأطاعك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
Hakadha minni al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin. Disehatkan badan kita, selalu diberikan taufik dan hidayah, perjalanan hidup kita berakhir dengan husnul khatimah, amin ya rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ayo sambut semuanya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Perjalanan hidup harus berakhir, betul. Perjalanan hidup harus berakhir. Tidak ada kehidupan yang tidak berakhir, betul. Ketika beberapa ulama ditanya, apa yang menyebabkan kau sering menangis di malam hari? Takutkah dengan neraka? Tidak. Dengan kubur? Tidak. Yang mereka takutkan adalah perjalanan usiaku ketika berakhir, apakah tertutup dengan husnul khatimah atau su'ul? Allah itu nangis. Makanya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, di dalam manaqib beliau katakan apa? Banyak orang datang kepadanya hanya urusan fulus, hanya urusan dunia dan dunia. Jarang sekali yang datang kepadanya minta kepada dia untuk didoain supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Coba deh, banyak di antara kita datang ngapain ke rumah Ustaz? Ustaz doain warung aneh biar maju. Oh, tanya Ustaz Roi, boleh gak doain warung biar maju? Boleh gak? Jangan ketabrak truk inti. Doain biar maju, doain biar laku gitu ya, jangan biar maju ya, maju ya. Hati kalau bisa doain mau Ustaz Betawi nggak boleh ya. Masya Allah. Ini mungkinnya udah pada lapar belum sini? Hah? Yang main hadroh nih, yang main hadroh udah pada lapar belum? Udah. Ya tenang sebentar lagi ya. Pokoknya jam setengah 10. Tadi Ustaz Ali bilangnya jam 10. Tapi sekarang katanya jam setengah 10 tutup. Luar biasa. Emang zaman Covid nggak boleh lame-lame. Pak Erwi juga diomelin nggak boleh jam 10 tutup. Betul. Udah benar. Setuju kita sama Pak Erwi. Kalau Pak Erwi bilang begitu kita setuju. Jadi tangki kita nggak terlalu miring. Betul. Kalau miring banget saat mama nggak kesian juga kelamaan. Emang kalau habaib apalagi setengah 10 jam 10 paling lama. Ya semalam tapi lama juga tuh di tempat Habib Fahmi Musawah ya. Habib Fahmi Musawah ya acara hadir malam ya. Insyaallah. Nah hadirin jamaah sekalian, ibu bapak sekalian, ini malam adalah tawakuf pengajian, betul. Ustaz Ali biasa ngajar di sini, alhamdulillah. Ustaz Roi banyak yang hadir juga ini. Anak-anak muda remaja pada kumpul. Mudah-mudahan pada semangat semuanya nih. Ini murid-muridnya yang mana nih kira-kira nih? Yang ngaji sama Ustaz Ali di mana nih? Ada ngaji semuanya? Alhamdulillah. Anak mudanya mana? Anak mudanya yang ngaji? Antum ngaji semuanya? Alhamdulillah. Kalau dunia penuh dengan thalabatul ilm, orang yang ngaji, insya Allah
Ya, dikatakan di dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa majelis taklim hiji berapa hiji? Majelis taklim satu itu bisa ngimbangin 70 majelis sub. Masya Allah. Makanya ada majelis taklim enak tidak? Luar biasa. Makanya banyak guru-guru kita ngajar ya di situ. Salah satu hikmahnya adalah untuk meredam, menandingi majelis-majelis maksiat yang berkembang. Betul? Kalau nggak ada majelis taklim, tanya guru kita, ya Ahmad Rai, gimana nih? Ada majelis taklim aja begini, gimana nggak ada majelis taklim? Masya Allah. Jadi untung ada majelis taklim. Ya, ada guru-guru kita, ada kiai kita, Ki Haji Muhammad Rai, ya Allah. Kita udah kehilangan guru-guru tua. Guru-guru tua mereka gak ada. Yang ada muncul guru-guru muda semuanya. Oh kagak mau. Kalau Ustaz Rai hilang pernah ngomong aneh-aneh. Apa? Kata kiai kita, mau kagak mau guru tua udah pada pulang, guru muda. Wakil juga beda. Wakil beda kan? Beda. Kemarin 100, paling kagak sekarang 50. Itu juga lumayan kalau ada. Kalau kagak modal sorban doang di gomis jadi ustaz. Banyak yang begitu. Ustaz instan. Baca Quran nggak jelas. Baca Quran kagak jelas. Nggak bisa baca Quran ngeluarin dalil. Jadi ustaz. Jadi kiai. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah begitu ngetop lagi. Banyak pada ngaji yang model-model begitu. Inna lillahi banyak banget. Akhir zaman ngaji kagak maunya ceramah melulu. Maunya ceramah melulu akhir zaman. Kasratul khutbah wa qalilul fuqaha. Yang ngerti dikit, yang tukang ngomong ngomong bunga rampai ini udah cakep banget deh. Tapi Masya Allah bunga rampai ini indah. Ilmunya kagak. Ilmunya gak punya ilmu. Kali sedikit ilmu gak tahu. Ada seorang ustaz udah ngetok nanya ke Al-Fakir, Ustaz itu sembahyang jenazah kita posisinya di mana? Ya Allah, perasaan sering ceramah selalu kemarin nggak tahu. Ya itu jenazah laki apa perempuan nggak paham. Ya Allah, akhir zaman. Ya kalau kita bohongin kan bisa aja tuh. Ya Masya Allah, Ustaz gimana dirinya kalau di depan jenazah? Ya Insya Allah ya. Makin jenazah jadi makmum. Repot urusannya. Innalillah. Ini akhir zaman. Akhir zaman banyak orang kadang-kadang gak mau ngaji. Bu, Ibu ngaji, Ibu biar rajin ya. Insya Allah kalau ngaji Insya Allah selamat Bu, dunia dan akhirat. Anak-anak kita suruh ngaji semuanya. Belajar. Jangan kagak ngaji, ini kampung biar berkah, biar banyak pengajiannya, insya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doain deh. Ini majelis taklim apaan nih mereknya nih? Raudatul Taibin. Berarti mantan nih. Masya Allah, ini orang-orang khair semuanya nih. Raudatul Taibin, tamannya orang-orang yang rohid. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ketika dahulu perjalanan Islam lalu kembali menuju sinar, itulah orang yang hebat luar biasa. Hebat. Semalam di tempat Habib Fahmi Musawa itu satu jamaah kita lihat, Masya Allah, kita kaget pakai putih putih tapi takoknya semuanya takok. Ya bukan di lengan doang, mukanya takok. Mukanya semuanya tatoan. Masya Allah, ada pikir dia bukan tato semuanya. Oh, dia yang ngelayanin habaib.
Dia yang bawain tuh habaib semuanya. Lihat luar biasa. Ketika taubat, Allah berikan pintu hidayah. Nafahat dapat buat dia. Jadi orang baik. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang begitu, baikan yang begitu tuh, sama yang ngajinya udah lama. Yang begitu kadang-kadang, Masya Allah, luar biasa banget. Maturin Ustaz, Masya Allah Ustaz baik, ikhtiromannya, kiai, anak habaib, subhanallah. Makanya untung, at-taibin, orang-orang yang taubat. Allah senang sama orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah demen sama orang yang taubat. Allah demen sama orang yang taubat. Sayyidina Rasulullah SAW memberikan ciri orang-orang yang taubat bukan hanya berhenti, tapi dia menjadi baik. Itulah orang yang taubat. Orang yang taubat dia akan menuntut ilmu. Orang yang taubat dia akan sholat. Orang yang taubat dia akan tawadu. Orang yang taubat dia akan menjadi baik. Itulah orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini menjadi taman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi taman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina. سجد راسل عافية بالجديد من رحمن ومن ببار أمطار يا الله يا رحمن وذكرني سفريا من جنبي مساجدك ربنا